besoknya itu majikan aku udah kirim surat saya minta tapi langsung besoknya itu majikan aku udah kirim surat saya minta surat tangan tapi langsung besoknya itu majikan aku udah kirim surat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini masih datang dari Taiwan. Berita yang pertama adalah TKW asal Kendal sakit dan sangat membutuhkan biaya. Sekarang masih terbaring lemas di rumah sakit Kaohsiung. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan ya lagi menjaga pasien gitu di rumah sakit Kaohsiung ini, mungkin bisa menengok beliau ya. Berita yang kedua masih datang dari Taiwan. Kasihan TKW Taiwan asal Blitar ini dipulangkan dalam keadaan dan sempat kebingungan di bandara, tapi alhamdulillah bertemu dengan Mbok Cikrak dan dibantu oleh beliau. Begini kronologinya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. TKW asal Kendal sakit dan sangat membutuhkan biaya dan sekarang terkulai lemas di rumah sakit Kaohsiung. Diunggah dari salah satu akun Facebook Nurjanah Channel. TKW Taiwan asal Kendal lagi-lagi diperkirakan sakit parah, mohon bantuan sukarelanya. Kondisi uang pas-pasan, majikan dan agensi berharap dipulangkan ke Indonesia. Saya mohon doa dan kesembuhannya, terima kasih. Dan hingga berita ini diturunkan, mbaknya ini masih terkulai lemas ya, dan saat ditanya pun cara bicaranya itu masih lemah sekali sehingga untuk dimintai keterangan pun masih belum bisa seperti itu guys. Dan di sini ada yang membuat saya salut dengan beliau karena beliau ini tidak pernah lepas dari tasbih guys. Dalam keadaan apapun beliau selalu memegang tasbih untuk berzikir karena dia percaya, dia tahu hanya Allah lah yang bisa memberikan kesembuhan guys. Nah mungkin ada teman-teman yang kebetulan lagi merawat pasien di rumah sakit Kaohsiung, mungkin bisa menjenguk beliau guys ya. Kasihan karena beliau tuh butuh support ya, butuh dana juga, butuh doa juga. Mungkin teman-teman bisa menengok beliau, yaitu tepatnya berada di kamar 8B31 guys ya. Mungkin ada teman-teman yang kebetulan lagi merawat pasien di situ ya, bisa menjenguk beliau karena beliau selain butuh biaya juga butuh support ya guys, dukungan begitu ya. Kasihan karena kita tahu keadaan jauh dari keluarga, harus sakit di sini, apalagi si agensi dan majikan berharap beliau itu dipulangkan ke Indonesia. Sedangkan kita tahu dalam keadaan sakit seperti ini yang pasti ya kalau bisa disembuhkan dulu, diobati dulu di sini karena di sini ada askes begitu. Tapi kita belum tahu ya nantinya apakah pihak majikan dan agensi bisa membantu atau bisa mengupayakannya. Kita berdoa saja, semoga saja beliau nantinya ya bisa diobati di sini sampai sembuh. Karena pengobatan di sini kan lebih canggih seperti itu guys. Kita doakan sahabat kita ya guys, semoga saja beliau cepat sembuh ya, cepat diangkat penyakitnya dan semoga saja nanti proses pulangnya bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke guys, itu tadi ya berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Berita yang kedua masih datang dari Taiwan ya. Jadi kasihan TKW Taiwan asal Blitar ini dipulangkan dalam keadaan bingung. Begini kronologinya. Diliput dari suarabmi.com, TKW asal Pakunden Blitar, Jawa Timur dipulangkan hari ini dari Taiwan dalam kondisi sakit. Di bandara yang kebetulan ditangani oleh Mbok Cikrak, TKW ini pun dititipkan kepada teman yang pulang dan dimintakan bantuan sesampainya di Indonesia nanti.
Di bandara juga Mbok Cikrak sempat galang dana untuk Sulastri untuk uang saku pulang karena ia tidak membawa uang yang cukup untuk kepulangannya. Para PMI yang pulang hari ini pun bahu-membahu membantunya hingga terkumpul dana yang cukup untuk bekal Mbak TKW ini. Terkumpul dana kurang lebih Rp1.270.000. Kondisi TKW ini secara jasmani masih sehat, namun ia sering lupa atau linglung hingga membuatnya bahaya jika dibiarkan sendirian. Untung ada PMI yang pulang bareng mau menuntunnya hingga sampai di Indonesia, dan Mbok Cikrak sudah mengkondisikan situasinya di Indonesia atau di Jakarta nanti. Jadi kronologinya begini guys, Mbak Sulastri ini adalah seorang TKW Taiwan asal Blitar yang tiba-tiba itu dipulangkan guys, dan di bandara itu sempat kebingungan karena keadaannya itu seperti orang linglung seperti itu. Dan kebetulan alhamdulillah itu bertemu dengan Mbok Cikrak di situ. Dan beliau ini pulangnya bukan lewat Mbok Cikrak guys, tapi ya itu tadi diantar gitu sama entah majikan atau siapa. Yang pasti Mbok Cikrak itu menemukan Mbak Sulastri di bandara sendirian dalam keadaan bingung. Akhirnya sama Mbok Cikrak itu ditanya, tapi jawabannya itu selalu berbeda begitu guys. Makanya Mbok Cikrak baru tahu bahwa mbaknya itu kayaknya agak sedikit pelupa atau linglung seperti itu. Dan akhirnya ditolong sama Mbok Cikrak. Dan Mbok Cikrak juga sempat menggalang dana ya dari beberapa PMI yang kebetulan pulang pada hari itu. Dan alhamdulillah bisa terkumpul Rp1.270.000 guys. Karena setelah ditanya Mbak Sulastri ini kayaknya tidak cukup bekal uang begitu. Entah ini dipulangkan atau bagaimana ya. Jadi tidak tahu kronologinya bagaimana, yang pasti Mbok Cikrak itu menemukan Mbak Sulastri di bandara seperti itu guys. Dan Mbok Cikrak juga sempat menitipkan Mbak Sulastri ini ke teman-teman yang lain gitu supaya nanti sesampai di bandara itu tidak bingung. Dan Mbok Cikrak juga berpesan gitu ya sama teman-temannya, kalau bisa nanti sesampai di bandara itu jangan pisah begitu. Kan nantinya masih harus dikarantina ya, takutnya kalau pisah itu nanti Mbak Sulastri bisa kebingungan. Dan Mbok Cikrak juga berpesan sama teman-temannya agar nanti setelah karantina selesai supaya dicarikan travel gitu, bantu Mbak Sulastri untuk mencarikan travel pulang ke rumahnya seperti itu. Awalnya Mbak Sulastri ini menolak saat diberikan uang sama Mbok Cikrak, tapi Mbok Cikrak membujuknya bahwa nanti sesampai di bandara Indonesia itu pasti uang itu akan sangat dibutuhkan ya, karena di sana itu kan masih karantina dan harus beli sesuatu di sana dan harus biaya untuk pulang ke rumah juga, itu kan juga butuh biaya guys. Nah setelah dipaksa sama Mbok Cikrak, akhirnya Mbak Sulastri baru mau menerima. Ya kasihan sekali sih, di sini sebetulnya itu masih jadi tanda tanya besar gitu. Kenapa Mbak Sulastri ini dipulangkan tanpa uang yang cukup gitu dan dalam keadaan seperti ini. Tapi karena keadaannya itu kan sudah mepet ya, sehingga Mbok Cikrak juga tidak bisa mengorek-ngorek lebih dalam lagi. Kenapa? Karena saat ditanya itu jawabannya selalu berbeda-beda guys. Jadi ya susah lah seperti itu. Ya kita doakan saja ya guys, semoga saja Mbak Sulastri bisa pulang dengan selamat sampai ke tujuan tanpa ada halangan suatu apapun. Ya kita doakan semoga saja Mbak Sulastri ini bisa cepat pulih ya, tidak linglung lagi, bisa sembuh seperti sedia kala seperti itu. Ya kita berdoa semoga saja semua TKI dan TKW di seluruh dunia atau dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kesuksesan, diberikan majikan yang baik, dan semoga saja berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat dengan membawa kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.